Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Widana, NIM A1C2 19120 dari kelas C Keperawatan Universitas Negara Makassar. Di sini saya akan menjelaskan analisa sintesa tindakan dengan intervensi ciptakan lingkungan yang nyaman, yaitu nama pasien atau usia, yaitu Tuan H dengan usia 77 tahun, nomor RM 1234567, tanggal masuk rumah sakit tanggal 29 bulan 1 2022, tanggal dan jam tindakan tanggal 2 bulan 2 2022, diagnosa gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri post operasi. Data subjektif yang pertama yaitu klien mengalami insomnia, yang kedua klien memikirkan penyakitnya, yang ketiga klien kesulitan untuk reposisi akibat post operasi. Data objektifnya yaitu yang pertama, pasien hanya tidur kurang lebih 4 jam tidur. Yang kedua, skala nyeri 5/10 dengan durasi 1-5 menit. Yang ketiga, klien tidak merasakan segar saat bangun tidur. Jadi intervensi yang saya ambil yaitu ciptakan lingkungan yang nyaman. Definisi: ciptakan lingkungan yang nyaman adalah rasa kesejahteraan atau rasa nyaman yang dirasakan di dalam atau dengan lingkungannya. Tujuan saya mengambilnya yaitu untuk mengurangi ketegangan otot, rasa jenuh, kecemasan, sehingga mencegah menghebatnya stimulasi nyeri. Preinteraksi: yang pertama membaca status klien, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga persiapan perawatan, dan yang keempat persiapan pasien. Yang pertama, salam, memberi salam sesuai waktu. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, validasi kondisi klien saat ini, menanyakan kondisi klien dan kesiapan klien untuk melakukan kegiatan sesuai kontrak sebelumnya. Yang keempat, menjaga privasi klien. Yang kelima, kontrak, menyampaikan tujuan dan menyepakati waktu dan tempat dilakukannya kegiatan. Kerja: yang pertama, memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya bila ada sesuatu yang kurang dipahami atau kurang jelas. Yang kedua, rapikan dan bersihkan tempat tidur. Yang ketiga, atur agar klien rileks tanpa adanya beban fisik atau bantu pasien untuk semi-fowler, berbaring di tempat tidur dengan punggung tersangga bantal. Yang keempat, atur benda-benda di sekitar pasien agar merasa nyaman. Yang kelima, ciptakan lingkungan tenang, pasang sketsel, kalau perlu matikan lampu atau pasang lampu tidur yang redup. Yang keenam, kurangi volume telepon yang terdekat dan peralatan yang berbunyi. Yang ketujuh, matikan tabung oksigen di samping tempat tidur dan peralatan yang tidak digunakan. Yang kedelapan, matikan alarm TV, radio dalam kamar kecuali jika pasien menyukai musik yang lembut. Yang kesembilan, lakukan percakapan yang rendah terutama di malam hari. Yang kesepuluh, atur suhu ruangan depan dengan temperatur tidak terlalu dingin sesuai dengan permintaan pasien. Yang ke-11 atau yang terakhir, menggali kebiasaan tidur klien. Terminasi: yang pertama, melakukan evaluasi tindakan. Yang kedua, berpamitan dengan klien. Mengingatkan kepada pasien apabila membutuhkan perawat ada di ruang keperawatan. Kontrak topik, waktu, tempat, dan kegiatan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu mencuci tangan. Dasar pemikiran: alasan dilakukannya tindakan yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien sebelum tindakan selanjutnya. Dikarenakan menciptakan lingkungan yang nyaman dapat merelaksasi otak sehingga tidak tegang, sehingga mengurangi kecemasan dan rasa nyeri. Lingkungan fisik: tempat seseorang tidur berpengaruh penting pada kemampuan untuk tidur dan tetap tidur. Ventilasi yang baik adalah esensial untuk tidur yang tenang. Ukuran, kekerasan, posisi tempat tidur mempengaruhi kualitas tidur, dan suara juga mempengaruhi tidur. Suara yang rendah lebih sering membangunkan seseorang
dari tidur tahap 1, sementara suara yang keras membangunkan orang pada tidur tahap 3 atau 4. Potter dan Perry 2005. Kebisingan merupakan suara atau bunyi yang mengganggu tidur. Bising dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis dan gangguan psikologis. Pada umumnya, bising bernada tinggi sangat mengganggu, apalagi bila terputus-putus atau datangnya tiba-tiba. Bising dengan intensitas yang tinggi dapat menyebabkan pusing atau sakit kepala. Hal ini disebabkan bising dapat merangsang situasi reseptor vestibular dalam telinga yang dapat menimbulkan efek pusing atau vertigo, perasaan mual, susah tidur, dan sesak napas. Hal ini karena adanya rangsangan bising terhadap sistem saraf, keseimbangan organ, kelenjar endokrin, tekanan darah, sistem pencemaran, dan keseimbangan elektrolit. Fisiologi tidur dapat diterangkan melalui gambaran aktivitas sel-sel otak selama tidur. Aktivitas tersebut dapat direkam dalam alat EEG. Untuk merekam tidur, cara yang dipakai adalah dengan EEG poligrafi. Dengan cara ini, kita tidak saja merekam gambaran aktivitas sel otak, tetapi juga merekam gerak bola mata dan tonus otot. Untuk EEG, elektroda hanya ditempatkan pada 2 daerah saja, yakni frontosentral dan occipital. Gelombang alfa paling jelas terlihat di daerah frontal. Tindakan yang dilakukan tetap mengutamakan prinsip Standard Operational Procedure atau SOP. Analisis tindakan keperawatan. Menurut saya, salah satu tindakan untuk mengatasi nyeri pasien Tuan H, salah satunya menciptakan lingkungan yang nyaman untuk memberikan kenyamanan kepada pasien. Dengan memberikan tindakan ini, dapat membuat nyeri pada pasien dapat berkurang, dan lewat tindakan ini membuat klien tetap melatih kemandiriannya dalam mencoba melakukan aktivitas sehari-hari. Bahaya yang ditakutkan terjadi ialah pasien mengalami stres akan penyakitnya yang dialami. Dengan salah satu cara, yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman, bisa membuat pasien lebih tenang. Hal yang didapat evaluasinya yaitu: yang pertama, pasien mendapatkan perasaan yang tenang dan nyaman. Yang kedua, mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga, pasien tidak mengalami stres. Yang keempat, mengurangi kecemasan yang memperburuk persepsi nyeri. Evaluasi diri. Saya masih butuh banyak ilmu dan skill, terutama dalam pemberian tindakan, dikarenakan ada prinsip yang perlu diperhatikan sesuai dengan kondisi klien ketika mengimplementasikan tindakan teknik menciptakan lingkungan yang nyaman. Tidak dipungkiri masih banyak kesalahan yang masih terjadi, misalnya posisi keadaan umum, tanda-tanda vital klien. Akan tetapi dengan pengalaman ini bisa membangkitkan semangat saya untuk ke depan lebih baik, terutama dalam memberikan tindakan keperawatan.